lagi nonton YouTube. Halo gengs, selamat malam minggu lagi. Nah, aku dan kamu di malam minggu ini aku bakalan ngajakin kalian buat bahas sama-sama tentang materi atau bisa dibilang materi ya tentang segitiga Bermuda. Katanya sih ada yang bilang juga segitiga setan. Ups, misteri apa lagi nih? Nah, kali ini kita pecahkan sama-sama, kita bahas sama-sama, dan kita kupas tuntas sama-sama. Makanya jangan di skip video ini, dan jangan lupa buat komen, like, dan juga subscribe. Selamat menonton. Segitiga Bermuda bukan hanya gambar segitiga biasa, gengs. No. Dan bukan hanya misterius biasa, gengs. No juga. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik dengan luas 500 mil atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antar Bermuda. Wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara Puerto Rico. Teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan dan Miami. Negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Kepopuleran dari segitiga Bermuda sebagai lautan terlarang dimulai pada tahun 1840, di mana ketika HMS Rosalie tenggelam dan hilang kontak di lautan ini. Setelah kejadian itu, segitiga Bermuda terus menelan banyak korban sampai tahun 2000 kemarin. Nah, bahkan keberadaan dari segitiga Bermuda ini terus menguat sebagai lautan terlarang sampai saat ini. Nah, kenapa sih kok bisa menjadi lautan terlarang? Itu memang ada misteri apa nih? Kecelakaan dan hilangnya kapal sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti, karena belum ada satupun alasan yang bisa menjadi jawaban pasti tentang kecelakaan yang terjadi di area segitiga Bermuda. Mulai dari gempa laut, gelombang besar, tarikan gravitasinya yang kuat, adanya gas metana, sampai adanya aktivitas ekstraterestrial seperti lubang waktu ataupun pangkalan info. Semua alasan ini hanya merupakan teori yang masih belum jelas kebenarannya hingga sekarang. Berikut daftar fakta-fakta di balik segitiga Bermuda dan alasan kenapa tempat tersebut menjadi sangat berbahaya ataupun menjadi lautan terlarang, ataupun ada yang juga berasumsi sebagai segitiga setan. Yang pertama ada Mystery Flight 19. Nama segitiga Bermuda awalnya digunakan oleh seorang penulis asal Amerika Serikat yang bernama Vincent Gaddis untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik yang ada di lepas pantai Florida yang membentuk segitiga. Diketahui luas dari area ini bisa mencapai 1,3 sampai 3,9 juta kilometer persegi. Selain itu, area ini juga sering disebut sebagai area setan atau segitiga setan, dan juga sering dibahas dalam beberapa film, dan juga beberapa dokumenter lainnya, serta channel-channel YouTube tertentu seperti channel YouTube aku saat ini, nah gengs, dalam beberapa dekade tertentu juga. Ketertarikan dari segitiga Bermuda ini berawal dari serangkaian menghilangnya kapal laut dan juga pesawat yang tidak jelas alasan-alasannya kenapa. Di tahun 1945, sebanyak 5 pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat dan 14 orang dilaporkan hilang di area tersebut saat sedang melakukan latihan. Nah, mengetahui hal ini, tentu Angkatan Laut dari Amerika Serikat ini melakukan investigasi dan akhirnya juga melaporkan insiden tersebut, dan penyebabnya belum juga diketahui sampai sekarang.
Yang kedua ada awan heksagonal. Hingga saat ini memang banyak mitos yang beredar terkait dengan segitiga Bermuda. Di tempat tersebut banyak kapal dan juga pesawat yang hilang secara misterius, dan ternyata diketahui bahwa segitiga Bermuda ini terletak di suatu tempat Samudra Atlantik di utara, gengs. Namun nih gengs, segala misteri dan segala kisah yang simpang siur di segitiga Bermuda ini akhirnya terjawab oleh NASA di tahun 2016 ini. Nah, satelit NASA bernama Terra Modis mengorbit 450 mil atau 725 km di atas Samudra Atlantik yang berhasil mengungkapkan misteri dari segitiga Bermuda ini. Nah, saat mengorbit sekitar 150 mil atau 242 km dari tepi pantai Florida melewati Kepulauan Bahama, foto satelit mendapatkan sebuah awan pantai, dan sesaat kemudian satelit ini berhasil menangkap sesuatu yang dianggap sebagai objek aneh oleh Badan Meteorologis. Kemudian dari gambar yang berhasil mereka tangkap, akhirnya mereka analisis bersama. Mereka menemukan seri awan berbentuk heksagonal atau segi enam. Nah, diketahui seri awan atau segi enam di sini memiliki ukuran 20 sampai 55 mil atau 32 sampai 80 km dari lokasi keberadaannya, yang membuat segi enam ini terlihat sangat menarik. Lalu ada seorang meteorologis dari Universitas Arizona yang bernama Dr. Andy Carvey menjelaskan bahwa gambar yang ditangkap oleh satelit ini memang merupakan gambar yang sangat aneh, terlebih bentuk segi enam dari formasi awan ini. Nah, selain itu, para ilmuwan juga mengatakan bahwa bom udara dapat membalikkan kapal jika ada yang melintas ataupun ada yang lewat di area tersebut. Yang ketiga ada efek Hutchison. Beberapa tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama John Hutchison mempraktekkan semua yang terjadi pada saat medan elektromagnetik dengan sepanjang gelombang yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain. Pendapat dari Hutchison ini menyatakan bahwa hal tersebut bisa membuat logam pecah, meleleh, dan menjadi putih panas tanpa membakar semua benda tersebut. Ketika praktek medan elektromagnetik Hutchison dinyatakan telah membuat bukti keberadaan yang bisa disebut dengan kabut elektronik yang mengelilingi pesawat dengan menyerupai awan. Nah, kabut inilah gengs yang membuat sistem barang elektronik mati ataupun tidak berfungsi sama sekali. Kemudian yang keempat ada gelombang raksasa. Sebelumnya ada teori tentang gelombang raksasa yang ada di area segitiga Bermuda ini. Namun ini jelas-jelas hanya teori belaka saja ya gengs. Sampai akhirnya nih gengs, ada yang membuktikan, benar-benar membuktikan di tahun 1994. Teori ini menyatakan bahwa saat badai terjadi di tengah laut dan gelombang bergabung menjadi satu, maka akan tercipta gelombang yang sangat besar, yang super besar, yaitu gelombang raksasa ini gengs. Nah, kemudian hal ini terbukti ketika ada kapal pengebor minyak milik Norwegia tenggelam akibat gelombang setinggi 30 meter yang menerjang kapal itu di area segitiga Bermuda ini. Kemudian teori ini dibawa untuk menjelaskan berbagai misteri akan hilangnya kapal laut dan juga pesawat secara misterius di segitiga Bermuda, yang pada dasarnya dipercaya sebagai alat terjadinya badai. Dari teori tersebut juga dipercaya bahwa di kawasan Bermuda ini sering terjadi gelombang besar yang mengakibatkan kapal-kapal tenggelam. Bahkan diperkirakan gelombang ini juga bisa mencapai setinggi 50 meter yang cukup menenggelamkan pesawat yang terbangnya itu cukup rendah. Namun sampai saat ini belum ada satu teori pun yang benar-benar bisa dipercaya menjadi penyebab hilangnya kapal ataupun pesawat di segitiga Bermuda ini. Dan segitiga Bermuda tetap menjadi misteri yang tidak dapat dipecahkan. Fakta yang kelima ada ledakannya tanah. Saat ini para ilmuwan mengatakan telah berhasil menemukan misteri di balik segitiga Bermuda. Seperti yang kita ketahui bahwa segitiga Bermuda tersebut dikenal sebagai segitiga setan atau penyebab dari banyak akibat
kapal, dan juga pesawat yang hilang secara misterius saat melintasi atau melewati area tersebut. Dalam catatan sejarah, laporan mode transportasi melalui segitiga Bermuda ini sudah muncul sejak tahun 1815 dan hingga kini dia diperkirakan sebanyak 8.127 orang gengs yang lenyap akibat kapal ataupun pesawat yang melintasi area tersebut. Diketahui bahwa para ilmuwan sudah menemukan jawaban dari hilangnya kapal ataupun pesawat tersebut, dan ternyata gengs, hal ini terjadi karena sebuah ledakan metana. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, para ilmuwan akhirnya meneliti adanya sebuah kawah raksasa yang ada di Laut Norwegia. Nah, kawah ini menandai adanya gelembung masif metana yang telah meledak. Mengenai munculnya ledakan metana tersebut bisa dilacak dengan adanya jurang raksasa lebar yang ukurannya itu setengah mil dan kedalamannya itu sekitar 40 meter di dasar samudra ini gengs. Menurut para ilmuwan, jurang raksasa ini telah menyebabkan kebocoran gas dari endapan gas dan juga minyak yang terkubur di dalam dasar laut gengs. Nah, selain itu mereka juga mengatakan nih gengs, bahwa kawah raksasa tersebut kemungkinan ini memiliki satu dari titik hotspot besar metana laut dangkal yang muncul di Samudra Arktik. Nah, fakta yang terakhir gengs, adanya lubang cacing. Teori lubang cacing ini berhubungan dengan teori relativitasnya yang dikemukakan oleh Einstein. Ia mengatakan bahwa ruang dan waktu bergabung membentuk suatu kesatuan dan segala sesuatu di alam semesta ini juga bergabung membentuk satu kesatuan itu pula. Dengan kata lain, hal ini ada semacam lubang cacing di kawasan segitiga Bermuda yang membuat apa saja yang ada di sekitaran sana ditarik oleh lubang cacing tersebut yang bertindak sebagai teleporter menuju dimensi lain. Namun ada lagi sebuah cerita yang mengejutkan dari seorang pilot untuk sebuah pesawat yang akan menceritakan kisahnya. Saat itu ia sedang disewa untuk sebuah liburan menuju Grand Turk yang melewati segitiga Bermuda ini. Nah, Grand Turk di sini merupakan daerah yang padat akan penduduk gengs sebenarnya. Namun ia bingung setelah sampai di pulau tersebut. Dirinya tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan nih gengs. Yang ada cuma ada hutan dan juga ada pantainya doang gengs. Nah, hal inilah yang membuat ia merasa bahwa ia telah melewati lubang cacing menuju masa lalu. Namun kebenaran akan hal ini masih terus diselidiki dan masih belum dapat dipastikan hingga saat ini. Selain dari fakta-fakta yang ada di segitiga Bermuda tadi, nah ada juga kesaksian dari orang yang pernah melewati lautan segitiga Bermuda ini dan berujung selamat. Orang pertama yang pernah melalui segitiga Bermuda diawali dengan perjalanan Columbus dalam menaklukkan lautan sekitar 500 tahun yang lalu. Dalam catatan Columbus, di mana ia melihat kilatan cahaya aneh yang katanya ini seperti meteor gengs. Nah, sesaat setelah itu, semua alat navigasi di kapalnya tidak berfungsi dengan baik. Dari catatan ini juga Columbus menjadi orang pertama yang selamat melalui segitiga Bermuda ini. Tapi meskipun sudah dalam catatan Columbus, nama segitiga Bermuda ini belum terkenal pada saat itu. Segitiga Bermuda namanya terkenal pada saat dipromosikan atau dipopulerkan oleh Vincent Gaddis yang tadi aku sebutin tadi gengs. Kejadian lainnya gengs di segitiga Bermuda terjadi pada salah satu pesawat bermesin tunggal Beechcraft Bonanza yang bernasib naas kala itu. Di dalamnya ada seorang pilot yang bernama Bruce Garner yang membawa dua penumpang, yaitu ayahnya sendiri dan juga mitra bisnisnya sendiri. Mereka lepas landas dari Pulau Andros di Bahama dan terbang ke arah barat laut menuju pesisir Florida pada 4 Desember 1970. Area segitiga Bermuda adalah area yang dikenal telah menelan 2.000 kapal laut dan juga 200 pesawat secara misterius selama ratusan tahun. Sialnya pesawat Bruce tak luput dari ganasnya segitiga misterius ini gengs, dimana seharusnya penerbangan ini sama saja seperti penerbangan lainnya yang selalu dilakukan oleh Bruce. Tapi
Biasanya juga jarak yang ditempuh membutuhkan waktu 1,5 jam kalau tanpa gangguan ataupun fenomena-fenomena aneh lainnya. Namun kali ini semuanya terjadi dan terlihat begitu berbeda. Bus telah lepas landas dan mencapai ketinggian standar. Hal aneh pun langsung terjadi pada ketinggian 300 meter. Bus melihat awan kecil yang mendekat, tapi awan ini kok ternyata semakin membesar. Bukan karena jaraknya yang semakin dekat, gengs, tapi memang awannya yang semakin membesar. Bus harus menerobosnya dan ia berhasil keluar dari awan itu. Tapi awan misterius lainnya terus muncul pada ketinggian 3.500 meter, gengs. Ukurannya sangat-sangat besar dan ia harus menerobosnya. Nah, bus ini pun berkonsentrasi penuh, mengambil nafas dalam-dalam, dan akhirnya ia mencoba untuk melaluinya. Saat itu kondisi di luar pesawat sangat pekat seperti malam hari, gengs. Semuanya gelap gulita. Anehnya gak ada badai ataupun hujan juga, gengs. Nah, bus terus khawatir dan tiba-tiba ia melihat cahaya putih yang terus menggelegar seperti kilat dan muncul seperti petir. Tapi pilot ini tahu kalau itu bukan petir karena cahayanya sangat menderang sehingga dapat menerangi area sekitar pesawat itu, gengs. Setelah terbang selama 30 menit, bus baru sadar kalau awan ini sama seperti awan yang sebelumnya ia lewati saat pesawat mulai naik. Namun bedanya awan ini lebih berbentuk seperti pusaran, sehingga pesawatnya terbang melalui bagian tengahnya. Lebar awan ini sekitar 1,6 km dan seolah-olah ini tanpa ujung. Bus mengira bahwa ia tidak akan selamat atau tidak akan bisa keluar dari situ. Tapi 1 menit kemudian dia melihat sebuah cahaya di hadapannya. Pesawat itu terus bergerak lurus ke depan dan hampir lolos dari awan yang mengerikan ini. Tapi tiba-tiba, gengs, terjadi hal aneh lagi nih. Lapisan luarnya terus menyempit seolah-olah akan menelan pesawat yang dikemudikan oleh bus ini, gengs. Alat navigasi pesawatnya mulai sulit dikendalikan dan kompasnya nih, gengs, bergerak sendiri ke arah yang berlawanan. Peralatan elektroniknya juga tiba-tiba tidak bisa berfungsi dengan baik, seperti pesawat itu telah dikendalikan oleh kekuatan lain atau mulai bergerak dalam suatu aliran dan bus mati-matian terus mencoba mengambil kendali tapi berujung gagal, gengs. Pesawatnya terus terbang di dalam terowongan awan itu, gengs. Namun bus terus berusaha untuk meloloskan diri dan bertekad untuk bertahan agar dapat menceritakan pengalamannya ini ke semua orang. Tapi awan itu malah terus mengecil dan melingkupinya seperti pusaran. Bus tak bisa buang-buang waktu lagi dan ia memang harus bisa keluar dari situ. 20 detik kemudian dia mengalami saat-saat yang paling menegangkan dalam hidupnya. Dan kemudian ia berhasil keluar dari awan hitam itu dan akhirnya selamat. Menurut penjelasan bus, 5 detik setelah lolos dari awan itu, pesawatnya pun sangat ringan dikemudikan. Awannya pun hilang dan pesawatnya mulai memasuki kabut asap keabu-abuan. Dan akhirnya ketiga orang di dalam pesawat itu menghela nafas lega. Bus segera mengambil radio dan menghubungi stasiun pengendali darat. Dia ingin para petugas menginformasikan keberadaan atau lokasi pesawatnya. Tapi saat dicek di layar radar, petugasnya pun terheran-heran karena pesawat yang dikemudikan oleh bus tidak terdeteksi di radar dan seolah-olah pesawatnya tidak pernah ada. Tapi kemudian si petugas menjelaskan bahwa lokasi pesawat yang dikemudikan oleh bus ada di udara Miami. Nah, mendengar hal itu tentu bus sangat kaget dan mengira pasti ada yang salah dengan hal ini. Karena biasanya dalam perhitungan jarak yang ditempuh adalah jarak 400 km yang membutuhkan waktu minimal itu 90 menit. Tapi kali ini jauh berbeda, cuman menempuh waktu 47 menit. Dan biasanya pesawat model ini cuman bisa terbang sekitar kecepatan 290 km per jam.
Kalau dihitung ini benar-benar sangat mustahil, gengs. Bus mengira si petugas ini salah baca radar, tapi saat awannya mulai menghilang, Bus ternyata tahu bahwa ia memang berada di atas udara Miami. Dan kemudian pesawat itu mendarat dengan selamat dan saatnya Bruce memecahkan misteri ini. Bruce bingung dengan apa yang terjadi selama penerbangan. Ia kemudian mengecek bahan bakar dan setelah menghitung-hitung malah justru ia tambah bingung lagi, gengs. Karena konsumsi bahan bakarnya ternyata tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh seharusnya. Bruce tidak mungkin salah kalkulasi dong, karena memang beliau ini seorang pilot yang sangat berpengalaman, gengs. Bahkan saat usianya 20-an saja, Bruce ini sudah mengantongi 600 jam terbang dan ia juga hafal betul dengan ruang udara yang telah dilintasinya itu. Dengan semua bukti yang ada, ini membuktikan banget bahwa pesawat yang dikemudikan oleh Bruce telah melompati hampir setengah jarak tempuh seperti biasanya, gengs. Dengan pengalaman ini, Bruce sangat berpikir keras, bahkan ia pun sampai berkonsultasi kepada para ahli dan juga kepada para profesor. Tapi tak ada yang bisa menjelaskannya satupun. Jadi Bruce mengusulkan teorinya sendiri dan bahkan ia juga menulis buku tentang pengalamannya itu. Ia menyimpulkan sendiri peristiwa itu disebabkan oleh kabut listrik yang disertai dengan kilatan putih. Namun ada juga yang berteori kalau energi gelapnya yang menyebabkan lompatan waktu tempuh ini. Energi gelap yang membuat alam semesta menjadi mengembang. Energi ini juga bisa membelokkan ruang waktu seperti lubang hitam sehingga membentuk terowongan aneh ini. Dan tidak sengaja Bruce menabraknya ini. Tapi beruntungnya Bruce dapat lolos dari situ. Karena itulah Bruce berhasil melesat di udara Miami. Tapi energi gelap hanyalah teori yang menjelaskan hal yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Sampai saat ini tidak ada yang dapat menjelaskan mengapa Bruce bisa menempuh jarak sejauh itu dengan waktu yang sesingkat itu. Tapi ada beberapa detail yang bisa dijelaskan. Menurut dari catatan arsip, terdapat 84 bintik matahari yang dilaporkan pada hari itu. Dan begitu juga ada angin surya dahsyat yang bergerak dengan kecepatan hampir 700 km per detik. Nah, ini dapat juga menyebabkan adanya gangguan dengan magnetosfer bumi, sehingga mengacaukan peralatan ataupun radar pesawat yang ada pada saat itu. Jadi teori dari Bruce tentang kabut listrik bisa saja jadi benar. Tapi kembali lagi, we never know ya, gengs. Jadi kita nggak pernah tahu sampai saat ini. Awan aneh tersebut juga sering terjadi di area yang dilintasi oleh Bruce. Di sini tekanan rendah dan tinggi sering bertemu akibat terbentuknya awan badai. Jadi mungkin saja nih, gengs, awan yang disaksikan oleh Bruce ini adalah awan dari dua aliran udara yang saling bertabrakan. Sejauh ini belum ada yang dapat menjelaskan bagaimana pesawat itu bisa sampai ke udara Miami dengan secepat kilat. Atau mungkinkah suatu saat nanti ada jawaban yang akan terungkap, kita juga nggak tahu. Tapi untuk sementara ini, dari peristiwa tersebut masih merupakan teka-teki misteri dari segitiga Bermuda. Lalu disusul pada 3 tahun kemudian, di tahun 1948, pesawat jet yang terbang menuju Miami dari Puerto Rico juga hilang di area yang sama. Pesawat itu mengangkut 20 penumpang dan 3 anggota kru. Padahal sepanjang penerbangan cuacanya sangat cerah. Namun para ahli meyakinkan sekitar 80 meter sebelum Miami, pesawat itu mungkin menabrak angin kencang hingga membawanya keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Dan bertahun-tahun kemudian, bangkai pesawat yang sangat mirip dengan pesawat itu ditemukan oleh para penyelam keberadaannya di lautan. Tapi beberapa detail dan administrasinya kurang memadai sehingga tidak ada yang bisa menginformasikannya. Lalu 1 bulan kemudian, tepatnya Januari 1948, pesawat lainnya juga hilang di area yang sama, yaitu di segitiga Bermuda, yang mengangkut 25 penumpang dan juga 6 kru anggota lainnya.
yang begitu saja lenyap di antara area Azores dan juga Bermuda. Selanjutnya, selain di udara, ada juga pengalaman dari Sergei Ryzhev, seorang kapten Rusia yang pernah terjebak di badai besar segitiga Bermuda tahun 2012. Kapal yang dikemudikannya disambar petir, kemudian alat navigasi dan kontak internetnya pun tidak berfungsi dengan baik. Namun setelah bertahan cukup lama dari ombak yang sangat besar dan angin yang sangat kencang, badai pun akhirnya reda dan bersyukurnya tidak ada korban jiwa pada saat itu. Nah gengs, dari insiden-insiden dan kejadian-kejadian misterius yang tadi aku ceritain masih belum dapat dipecahkan sampai sekarang ini. Jadi we never know kebenarannya itu seperti apa, dan we never know juga akibat atau penyebabnya seperti apa. Nah, tapi buat kalian, apapun itu ditulis di kolom komentar ya. Apapun pendapat kalian, aku bakalan lihat di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar aku tambah semangat lagi buat kontennya. Bye-bye! I hate this channel. No!